di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sartika SPD. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di LP3 Universitas PGRI Semarang. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada hari Rabu 18 Agustus tahun 2021. Tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, kelas 4 di SD Negeri Tandang 02 Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk masyarakat sekitar. Oke. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Queen. Nah, kita mau cek semangatnya pagi ini. Selamat pagi. Hebat. Tika mau cek dulu kehadirannya. Coba Bu Tika cek di presensi. Yang pertama, Monik hadir? Hadir, Bu. Oke, Queen? Hadir, Bu. Rafli? Hadir, Bu. Kita mau belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, ke pembelajaran yang pertama. Nah, tujuan pembelajarannya Telah mempraktekkan penggunaan blender, peserta didik memprestasikan langkah-langkah penggunaan blender dengan benar. Oke, terima kasih. Yang ketiga, Mas Rifki. Dengan pengamatan peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dengan pengamatan, peserta didik mampu menemukan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Oke, selanjutnya Mbak Eva, tolong dibaca tujuan pembelajarannya. Setelah pengamatan, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang berbagai perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita mau nyanyi dulu. Pemandangan dari atas bukit sejauh pandangku lepaskan. Sungai pantai berliku, Sawah hijau terbentang, bagai permada
menari di kaki langit, gunung menjulang berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Oh, indah pemandangan. Terima kasih. Coba dari lagu tadi bercerita tentang apa toh lagunya? Keindahan alam. Keindahan alam. Alam. Keindahan alam. Alam ini ciptaannya siapa? Tuhan. Tuhan. Allah ya. Nah, kita harus bagaimana terhadap ciptaan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan terhadap ciptaan Tuhan sebaiknya? Menjaganya. Menjaganya. Nah, alam dan seisinya ini merupakan sumber daya alam yang ada di bumi ini. Ya, sumber daya alam. Nanti kita juga akan belajar tentang sumber daya alam itu apa saja pemanfaatannya. Oke. Sekarang Bu Tika, kalian tolong amati gambar yang ada di layar kalian. Tampak jelas ya? Jelas. Ini gambar apa ya? Jamu. Jamu. Mas Rifki jawab jamu. Terus apa lagi? Kunyit Ada yang- asam. Kunyit asam. Ada yang jawab apa lagi? Minuman. Minuman. Ada yang jawab jamu, ada yang jawab kunyit asam, ada yang jawab minuman. Nah, benar, semuanya benar. Ini adalah minuman, jamu, kunyit asam. Loh, benar semua atau berarti digabung ya. Minuman, jamu, kunyit asam. Kira-kira cara membuatnya bagaimana? Ada yang tahu bagaimana? Kunyitnya diparut. Diparut. Oke, selain diparut, kira-kira bisa ditumbuk nggak? Bisa. Bisa. Bisa dia pakai alat apa lagi kira-kira? Selain diparut, ditumbuk, kira-kira bisa pakai alat apa lagi? Blender. Di blender, oke. Ya, Dihaluskan jadi sama cobek. diharuskan pakai cobek, oke, pinter. Nah, berarti caranya itu ada banyak. Ada yang diparut, ada yang apa tadi dihaluskan pakai cobek, ada yang dihaluskan pakai blender gitu ya. Nah, coba ada yang tahu bahan-bahannya apa saja untuk membuat ini? Kunyit dan asam. Kunyit dan asam, namanya aja kunyit asam ya. Pasti bahannya adalah kunyit dan asam. Oke, coba dalam pembuatan kunyit asam ini, kira-kira energi apa yang digunakan saat ngulek? Kalau ngulek itu berarti energi apa yang digunakan ya? Energi manusia. Energi manusia. Tenaga manusia ya, tenaganya ya. Terus kalau pada saat itu memblender, berarti energi apa yang digunakan? Listrik. Listrik. Oke, sudah pinter-pinter. Oke, hari ini kita akan belajar itu semua. Mulai dari petunjuk cara penggunaan energi yang akan dipakai pada suatu barang sama sumber daya alam. Ini kunyit kan merupakan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Oke, sudah jelas ya? Coba sekarang Bu Tika punya gambar ini. Langkah-langkah membuat kunyit asam. Nah, ini ada bahannya. Bahannya itu ada kunyit. Tadi sudah ada yang jawab kunyit. Ada asam. Asam di sini kok warnanya hitam, Bu? Ini namanya asam Jawa. Kemudian ada gula pasir, ada gula Jawa. Gula Jawa ini yang coklat ini. Jangan lupa pakai air. Nah, bahannya ini sudah disiapkan. Ada jeruk nipis nih di sini. Biar bau kunyitnya nggak menyengat, pakai jeruk nipis biar seger. Kemudian di sini Bu Tika pakai alatnya ada blender. Tadi selain blender ada apa lagi? Parut gitu ya. Cobek. Sama cobek. Nah, pembuatan kunyit asam dapat dilakukan secara tradisional maupun modern. Coba kalau tadi Bu Tika pakai blender berarti tradisional apa modern? Modern. Kalau yang tradisional berarti pakai apa? Cobek. Cobek. Cobek, parut, ya toh? Cobek. Nah, jadi ada caranya bisa dengan cara tradisional, bisa dengan cara yang modern.
Bahan yang dibutuhkan adalah kunyit, asam jawa, gula merah, gula putih, dan garam. Kunyit dihaluskan, kemudian ditambahkan asam jawa, gula merah, gula putih, garam, dan air. Setelah itu direbus dan disaring. Kalau sudah disaring, ini kunyit siap diminum. Nah, bahan-bahannya ini bisa saja sama, tetapi alat yang digunakan bisa berbeda. Tadi di awal, bisa dengan alat yang modern, bisa juga dengan alat yang tradisional. Nah, kita bahas satu-satu sekarang. Ini namanya apa, Nak? Pernah lihat enggak ini apa namanya? Nah, coba. Cobek. Mama biasanya pakai ini untuk apa? Menghaluskan bumbu. Menghaluskan bumbu. Menghaluskan. Nah, biasanya Butika juga di rumah, Butika juga masih pakai cobek. Cara penggunaan cobek adalah dengan meletakkan kunyit yang dibutuhkan ke dalam cobek, kemudian ditekan dan dihaluskan menggunakan tangan. Gunakan kekuatan otot tangan untuk menghaluskan. Nah, kekuatan otot tangan untuk menghaluskan. Oke, sekarang yang pakai alat ini apa namanya ini? Blender. Blender. Cara penggunaan blender adalah dengan memasukkan kunyit yang telah dipotong-potong kecil, tambahkan air, tutup blender, masukkan tekor blender ke stop kontak, tekan tombol on, biarkan blender menyala hingga kunyit halus, matikan blender. Oke, jadi sama-sama membuat kunyit asam, tapi dengan menggunakan dua cara. Tadi cara yang pertama pakai apa? Cobek. Yang kedua? Blender. Nah, coba di sini. Apa perbedaan penggunaan alat di atas? Coba kalau cobek berarti bagaimana ya tadi ya? Menggunakan energi manusia. Oke, menggunakan energi manusia. Siapa itu yang jawab? Butika kasih bintang dulu. Poin. Oh, Queen. Oke, Butika catat. Oke, coba. Sedangkan blender caranya bagaimana? Memakai energi listrik. Tahukah kamu sumber energi apa yang digunakan pada blender dan cobek? Tadi sudah dijawab. Apa kalau cobek apa? Tenaga manusia. Nah, kalau blender apa? Energi listrik. Energi listrik. Nah, sekarang kita akan belajar sumber energinya. Tenaga manusia itu sumber energinya dari mana? Blender itu sumber energinya dari mana? Kita akan belajar tentang hal itu. Tolong ini disimak dulu videonya. Halo semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang perubahan energi dan manfaatnya. Energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Bagaimana perubahan energi terjadi? Bagaimana manusia memanfaatkannya? Nah, di video kali ini akan kita pelajari bersama ya. Suatu hari, Lani sedang membantu ibu di dapur. Lani memperhatikan kompor yang sedang menyala. Lani bertanya kepada ibu, bagaimana kompor itu dapat menyala? Kompor dapat menyala karena adanya bahan bakar. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan juga gas. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Minyak tanah diserap oleh sumbu kompor. Sumbu kompor disulut api hingga menyala. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan energi dari energi kimia menjadi energi panas. Saat kompor terus menyala, juga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas.
Peristiwa perubahan energi ini dapat terjadi pada setrika listrik. Saat kabel setrika diberi aliran listrik, seketika itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Peristiwa yang sama juga terjadi pada kompor listrik dan juga penanak nasi listrik. Nah, sudah lihat video perubahan energi. Nah, di sini Bu Tika jelaskan. Perubahan energi adalah perubahan bentuk energi dari bentuk yang satu ke bentuk lainnya. Coba Bu Tika cek, tadi memperhatikan nggak videonya? Kalau contoh perubahan dari energi listrik menjadi energi panas, apa? Setrika listrik. Setrika listrik, apalagi? Menanak nasi. Menanak nasi, apalagi? Solder. Solder. Ada perubahan energi gerak menjadi energi bunyi, tadi apa contohnya? Seseorang memainkan drum. Memainkan drum, apalagi? Gitar listrik. Orang memainkan gitar listrik. Nah, kalau cuma gitar listrik, kalau nggak dimainkan ya nggak menimbulkan bunyi. Ya, jadi orang yang memainkan gitar listrik, orang yang memainkan drum, nah itu baru bunyi. Kalau gitar listrik itu cuma ditaruh, cuma dilihat ya nggak menghasilkan bunyi. Oke, good. Berarti semuanya memperhatikan. Masih banyak lagi contoh-contoh perubahan energi yang ada di sekitar kita. Dari yang paling dekat dengan kita, contohnya TV, HP, itu contoh-contoh perubahan energi. Nah, sekarang untuk membuat kunyit asam, bahan baku yang digunakan adalah kunyit. Tahukah kamu, kunyit adalah salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Selain untuk membuat kunyit asam, manfaat lain dari kunyit adalah untuk pewarna makanan, untuk bumbu masakan. Coba, pewarna makanan ini biasanya ibu kalian, itu kalau buat nasi kuning, itu warna kuningnya itu didapat dari Kunyit. Untuk bumbu masakan juga, seringkali ibu-ibu di rumah itu memakai kunyit sebagai bumbu masakan, supaya masakannya lebih sedap, lebih enak. Pemanfaatan kunyit di Wonogiri. Daerah Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Salah satunya kunyit. Daerah di Jawa Tengah yang merupakan daerah penghasil kunyit adalah Kecamatan Kismantoro di Kabupaten Wonogiri. Daya alam yang ada di sekitar kita ini biasanya dimanfaatkan. Nih, satu, pemanfaatannya satu sebagai bahan makanan. Contohnya sumber daya alam yang bermanfaat untuk disajikan sebagai bahan makanan, misalnya singkong. Singkong itu untuk membuat tepung tapioka. Di sini Bu Tika ada contoh ikan. Biasanya ikan ini diolah menjadi sarden, menjadi ikan goreng, menjadi bahan makanan. Ya, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk bahan baku obat atau kosmetik. Kalian sadar nggak sih di sekitar kita ini sebenarnya banyak sekali digunakan untuk bahan baku kosmetik. Contohnya ada jahe, daun sirih, itu biasanya dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Di sini Bu Tika ada gambar apa ini? Ada yang tahu ini gambar tanaman apa? Buaya. Lidah buaya. Nah, lidah buaya itu bisa diolah untuk menjadi sampo, bisa diolah untuk menjadi krim, dan harganya lumayan mahal loh, berarti nilai ekonominya juga ada. Jadi, bahan-bahan di sekitar kita ini bisa dibuat menjadi sesuatu yang lebih berguna. 4, 3, 2, 1. Ya, silakan dikerjakan soalnya. Oke, Mbak Nuha sudah menjawab satu soal. Adalah Mbak Nuha. Yang kedua Mas Rafli, yang ketiga Monik. Coba Bu Tika kasih bintang dulu di daftar nilainya. Hadiahnya bintang ya. Bisa dilakukan individu di rumah.
Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita membutuhkan alat elektronik. Nah, coba pilihlah satu saja alat elektronik yang ada di dekat sekitarmu. Kemudian, kalian bisa menyalakan, menghidupkan, atau menggunakan alat elektronik tersebut. Kemudian, tuliskan langkah-langkah cara penggunaannya. Langkah pertama, masukkan kabel listrik ke dalam stop kontak. Oke. Langkah kedua, nyalakan mixer dan mengatur kecepatan. Oke, sip. Langkah ketiga, Matikan mixer. cabut kabel mixer dari stop kontak. Oke, sip. Berarti sudah. Pegang kabel kipas angin, masukkan ke dalam stop kontak. Masukkan dalam stop kontak. Oke, terus? Yang kedua, nyalakan kipas angin dengan memutar ke arah on. Atur kecepatan, memutar ke angka 1, 2, atau 3. Alihkan kipas angin dengan memutar ke arah off. Aku colokan dari stop kontak. Jika mau cek semangatnya pagi ini. Selamat pagi. Pagi. Hebat. Mama, colokan kabel TV. Coba, Nah, kalau untuk menyolokkan kabel di listrik karena itu berbahaya bisa minta bantuan orang tua ya. Yang kedua, pencet tombol on-nya. Keempat, Oh, kalau sudah selesai dimatikan. Terus? kelima, jabut kabel televisinya. Penggunaan alat elektronik blender. Stop kontak pada masukkan Saklar. Oke, masukkan. Apa yang mau di blender? Boleh air, boleh buah, boleh bumbu. Terus? Oke. Sip. Kalau pada gelas. dituang. Oke, kalau sudah selesai jusnya dituang. Terus kelompok pertama, Queen, Rafli, Abiyu, dan Eva. Kelompok kedua, Monik, Rifki, Syafira, Nuha, dan Atta. Kalian boleh melakukan diskusi, boleh melalui WA, boleh telepon. Ya, boleh melalui WA, boleh telepon. Sekarang silakan berdiskusi. Sudah, hasil diskusinya nanti ditulis ya di LKPD ya, di lembar LKPD-nya. Barang elektronik pertama yaitu televisi. Energi yang digunakan adalah listrik. Perubahan energinya listrik menjadi gambar dan bunyi. Manfaat energinya menambah informasi. Barang elektronik yang kedua adalah lampu. Energi yang digunakan adalah listrik. Sinar matahari itu manfaatnya banyak. Apa toh? Sinar matahari apa manfaatnya? Satu. Halo, Mbak Nuha. Manfaat sinar matahari apa? Apa? Vitamin D. Sumber vitamin D, pintar. Apalagi? Membantu proses fotosintesis. Proses fotosintesis, oke, good. Apalagi? Membuat garam. Membuat garam, oke, good. Ya, jadi sekitar kita tuh paling dekat itu matahari adalah sumber energi terbesar. Manfaatnya tadi banyak sekali. Satu, sumber vitamin D. Yang kedua, untuk mengeringkan pakaian. Yang ketiga, untuk membantu proses fotosintesis. Kemudian tadi ada yang menjawab membantu proses pembuatan garam. Menghangatkan badan, ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Bahan energi. Perubahan energi apa saja? Pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam, apalagi? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau bosan atau sedih? Senang.
Senang. Senang berarti gambarnya yang gambar Doraemon senang. Semuanya senang? Senang. Iya. Oke, good. Nah, nanti Bu Tika akan mengirimkan di grup link dari penilaian diri. Nah, penilaian diri ini kalian cukup jawab dengan jujur. Dijawab dengan jujur apa yang sudah kamu lakukan. Di sini Bu Tika kasih contoh soalnya nih. Saya memberikan tanggapan dengan sopan meskipun berbeda pendapat. Itu salah satu pertanyaannya. Pertanyaan yang lain nanti bisa kalian jawab dengan mengisi di linknya ini. Nanti Bu Tika kirim. Kemudian yang kedua, kalian juga harus mengerjakan soal evaluasi. Di link nanti Bu Tika kirim juga linknya di WA Group. Yang pertama, ini Bu Tika kasih satu contohnya. Nanti ada 2 teks. Ini sama-sama membuat kincir air. Yang satu kincir angin, sama-sama dari plastik. Nah, nanti kalian baca alat dan bahannya, langkah pembuatannya bagaimana. Kemudian nanti kalian bandingkan. Nanti ada beberapa pertanyaan yang sesuai dengan teks 1 dan teks 2 ini. Ya. Besok pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar satu, cara untuk menghemat energi. Bagaimana sih cara menghemat energi? Mengapa kita harus menghemat energi? Nanti kita akan belajar besok. Yang kedua, hak dan kewajiban atau tanggung jawab terhadap sumber energi. Apa yang harus kita lakukan terhadap sumber energi? Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalau tadi kita belajarnya yang dapat diperbarui ya. Sekarang besok kita belajar yang tidak dapat diperbarui. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran Bu Tika akhiri, Bu Tika tidak lupa selalu menyampaikan 5M. Apa itu 5M? Masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi. Hindari kerumunan. Oke, apakah kalian sudah melakukan 5M ini? Iya. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, sip, Mas Rafli, ikut. Ya. Sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Rafli, teman-temannya sudah dipimpin untuk berdoa. Terima kasih anak-anak untuk pertemuan tatap mayanya hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semoga kalian tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Ya. Akhir kata Bu Tika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, sampai jumpa.
beserta Bapak Ibu Guru Pamong dan tak lupa kepada teman-temanku kelas 2 kelompok C. Terima kasih.